Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai etika dalam menggunakan layanan di internet. Ayo kita mulai pembelajarannya. Etika dalam menggunakan layanan di internet. Tahukah anak-anak, pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175 juta jiwa. Sebagian besarnya adalah generasi muda yang biasa mengakses informasi, hiburan, dan untuk berkomunikasi. Namun, banyak sekali pelanggaran etika sehingga terjadi konflik sosial di masyarakat. Banyak sekali manfaat yang didapat dari internet. Internet dapat membantu belajar, berbagai artikel ilmu pengetahuan dapat diperoleh secara mudah dan cepat. Anak-anak cukup memanfaatkan mesin pencari dan tulisan yang anak-anak butuhkan dapat segera ditemukan. Akan tetapi, selain memberikan banyak manfaat, internet juga bisa berdampak negatif jika tidak digunakan secara hati-hati. Banyak juga pihak-pihak yang menyalahgunakan internet hanya untuk memberi keuntungan pada dirinya sendiri, maupun pihak-pihak lain. Untuk itulah, dalam berinternet terdapat etika tersendiri layaknya dalam kegiatan di dunia nyata. Sama dengan di dunia nyata, di dunia maya pun ada aturan tersendiri. Saat di dunia maya, kita tidak bisa seenaknya bertindak dengan bebas. Kenapa etika itu perlu? Karena saat kita berinteraksi di dunia maya, kita harus menjaga perasaan atau keharmonisan kita dengan pengguna dunia maya. Ayo kita pelajari hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan diperlukan ketika anak-anak berselancar di internet. Berkomunikasi di dunia maya sama dengan berkomunikasi di dunia nyata. Kita harus menggunakan kata-kata yang santun agar tidak menyakiti lawan bicara. Semua komunikasi perlu dilakukan dengan etika. Etika atau sering orang menyebutkan dengan netiquette. Istilah netiquette ini berasal dari kata netiquette, singkatan kata dari network etiquette. Netiquette adalah etika berinteraksi atau berkomunikasi dalam dunia maya. Etika adalah tata cara dalam masyarakat untuk menjaga hubungan baik di antara kita semua. Berikut ini etika dalam penggunaan internet secara umum, baik itu email, pasang status di sosial media, memposting di blog atau di forum, dan lain sebagainya, yang perlu dan penting bagi anak-anak untuk diketahui. Yang pertama ada menggunakan bahasa yang santun dan benar saat berkomunikasi. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet menggunakan bahasa yang sopan dan layak. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang tepat dengan siapapun pada saat kita berinteraksi, termasuk saat berinteraksi melalui media sosial. Saat berkomentar di sebuah blog atau memposting artikel di blog atau forum, sebaiknya anak-anak menggunakan bahasa yang sopan dan bisa dimengerti. Jika kita sopan, membuat teman kita di dunia maya merasa lebih nyaman saat berinteraksi dengan kita. Selanjutnya ada berbagi informasi yang baik dan bermanfaat. Banyak informasi yang disajikan di internet. Tidak sedikit informasi yang ditemukan bersifat hoax. Hoax adalah berita palsu yang tidak terbukti kebenarannya, yang disebarkan oleh orang-orang yang jahil. Tidak semua berita yang ada di internet semuanya benar. Jadi, anak-anak harus mencari kebenaran berita itu.
ketika anak-anak menemukan sebuah berita yang heboh, jangan langsung untuk di-share, cari terlebih dahulu kebenaran dari isi berita tersebut. Selanjutnya, berhati-hatilah saat menggunakan peramban web atau media sosial. Kita perlu berhati-hati saat menggunakan peramban web atau media sosial. Misalnya, saat memasukkan kata kunci pada peramban web harus dilakukan dengan benar. Hal ini untuk menghindari kesalahan informasi yang anak-anak cari. Selanjutnya, menghargai kehidupan pribadi orang lain. Tidak semua orang ingin membagi kehidupan pribadinya di internet atau media sosial. Oleh karena itu, kita perlu menghormati kehidupan mereka. Dan yang terakhir ada ingat dan simpan baik-baik kata sandi atau password. Password atau kata sandi hanya perlu diketahui oleh penggunanya saja. Kata sandi antara satu pengguna dengan pengguna lain berbeda. Agar semakin aman dalam menggunakan layanan di internet, kita sebaiknya memiliki sandi yang kuat dan orang lain tidak mudah menduganya. Memiliki etika bersosial media dalam era kekinian sangat penting untuk menjadikan kita pribadi yang bijak dalam bersosial media. Jika etika ini dapat dipegang oleh mayoritas orang pengguna media sosial, maka diharapkan iklim media sosial di Indonesia dapat menjadi jauh lebih produktif, positif, dan informatif, sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, diharapkan anak-anak bisa menggunakan jejaring sosial sebaik mungkin dalam berbagi informasi maupun berkomunikasi sesuai etika yang berlaku, berpikir, bertindak, dan bertutur kata dengan cerdas dan santun. Sekian materi yang pembelajaran hari ini mengenai etika menggunakan layanan di internet. Untuk tugas anak-anak bisa memperhatikan slide berikutnya. Tetap semangat dan ingat untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih.